Halo Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, khususnya di Kota Batu. Ketemu lagi dengan saya Devi Setiawan selaku host di podcast perdana kami, yaitu Suara Adiaksa Kejari Batu. Nah, sebelum kita lanjutkan acara ini, ya pastilah tentunya tidak salah jika Sobat Adiaksa lebih dahulu klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar Sobat Adiaksa dimanapun berada dapat selalu mengikuti berita terupdate dari podcast kami Suara Adiaksa Kejari Batu. Nah, pada edisi perdana saat ini kita akan membahas apa sih kejaksaan itu. Pasti Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada banyak yang belum memahami tentang apa itu kejaksaan, jenis kendaraan kah, atau nama partai kah, dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita akan membahas dan mengupas mengenai kejaksaan itu sendiri. Nah, kan pasti Sobat Adiaksa pernah mendengar ada kejaksaan RI, ada kejaksaan agung, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan topik saat ini, kebetulan sekali hadir bersama saya di podcast ini yaitu Bapak Dr. Supriyanto SHMH. Selamat datang di podcast perdana kami, Bapak. Selamat kehormatan Bapak dapat hadir di sini pada podcast perdana ini. Terima kasih, selamat datang. Boleh saya buka masker? Oh iya, silakan Bapak. Nah, baik. Bapak Dr. Supriyanto SHMH ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Batu loh. Nah, tentunya beliau sebagai pimpinan suatu instansi yang dimana saya juga berada di situ. Namun saat ini saya selaku host yang membawa acara saat ini bisa bertanya-tanya, mengajukan pertanyaan kepada Bapak Supriyanto. Izin Bapak jika saya bisa memanggil langsung dengan nama Bapak Supriyanto. Oke, silakan ya. Panggil nama langsung aja ya. Siap Bapak, terima kasih. Nah, terkait dengan topik saat ini, kita akan membahas dan menanyakan kepada beliau yang pastinya sudah mempunyai pengalaman yang sangat lebih dan sangat senior lagi di instansi kami ini, yaitu kejaksaan. Oke Sobat Adiaksa, kita masuk pada segmen selanjutnya, yaitu langsung tanya jawab kepada beliau narasumber Bapak Supriyanto. Nah, terkait dengan topik hari ini Bapak, Ya. pastinya Sobat Adiaksa juga yang bertanya, apa sih itu Pak kejaksaan? Mungkin bisa diberikan gambaran secara jelas terkait dengan kejaksaan itu ada lembaga apa atau instansi apa yang diberikan apa? Izin Bapak bisa. Oke, terima kasih Sobat Adiaksa semua di manapun berada, khususnya warga Kota Batu. Tadi Mas Eko sampaikan apa sih kejaksaan itu? Apakah jenis kendaraan atau semacam bangunan apa dan sebagainya? Memang betul, masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan antara kejaksaan, pengadilan, kepolisian dan sebagainya. Dan itu betul. Pada suatu waktu dulu saya pernah bertugas di daerah Kalimantan, orang mau mengajukan perceraian datang ke kejaksaan, bukan artinya bukan tempat. Nah, maka dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa apa itu kejaksaan? Kejaksaan adalah salah satu lembaga yang bergerak atau bertugas di bidang penegakan hukum, khususnya penuntutan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Struktur kejaksaan sendiri itu ada di beberapa tingkatan. Kalau yang di pusat namanya Kejaksaan Agung. Kalau misalnya di kepolisian kan Mabes Polri. Kalau di kejaksaan namanya Kejaksaan Agung. Sedangkan di tingkat provinsi itu namanya Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi provinsi Sobat Adiaksa. Kalau di kepolisian ada kepolisian daerah atau Polda. Kalau di tentara ada Pangdam atau Kodam. Kalau di kejaksaan. Nah, untuk di tingkat kabupaten atau kota namanya Kejaksaan Negeri. Kalau jajaran kepolisian Polres, jajaran tentara Kodim, dan di kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri. Dan ada satu lagi yang ada di bawah Kejaksaan Negeri itu namanya cabang Kejaksaan Negeri. Cabang Kejaksaan Negeri. Tapi tidak semua Kejaksaan Negeri punya cabang Kejaksaan Negeri.
dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri. Kejaksaan negeri. Nah, untuk di Kejaksaan Negeri Batu itu ada beberapa atau dibantu oleh kepala seksi dan kepala subbagian pembinaan. Jadi ada subbag pembinaan, ada seksi intelijen, ada seksi tindak pidana umum, ada seksi tindak pidana khusus, dan ada seksi perdata dan tata usaha negara, dan yang terakhir adalah seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Jadi Bapak selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batu dibantu oleh 6 seksi tersebut. Ya. Jadi Sobat Adiaksa sekarang sudah mulai memahami kalau sedikit-sedikit tentang Kepala Kejaksaan itu. Nah, terkait dengan tugas dan fungsinya itu sendiri bagaimana? Itu dia yang harus tahu. Jadi apa sih tugas Kepala Kejaksaan Negeri? Iya. Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Kajari adalah memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kejaksaan di wilayah hukumnya. Ya sudah barang tentu di tingkat kabupaten atau kota, dan membina sumber daya manusianya agar bisa melaksanakan tugas. Nah, ini kebetulan kita bertugas di Kota Batu nih, ya. Maka tugas Kajari adalah memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan kejaksaan di wilayah hukum Kota Batu dan membina aparatur yang ada di dalamnya. Nah, itu tugas Kajari. Nah, karena Kajari tadi dibantu oleh beberapa kepala seksi, ada 5 sih, 1 kasubag. Ya, yang pertama dibantu oleh kasubag, kepala subbagian pembinaan. Apa sih kepala subbagian pembinaan? Apa sih tugasnya pula? Nah, subbagian pembinaan dipimpin oleh kasubag pembinaan. Nah, tugasnya adalah melaksanakan tugas-tugas di bidang misalnya kepegawaian, kemudian keuangan, terus kemudian di bidang perlengkapan, kemudian juga kesejahteraan anggota. Itu harus dipikirkan oleh subbag pembinaan. Nah, apa sih contoh konkretnya? Misalnya ada salah satu pegawai yang artinya bukan yang saatnya harus naik pangkat. Subbagian pembinaan melalui kepala urusan atau urusan kepegawaian harus mengurus supaya salah satu pegawai itu naik pangkat. Atau salah satu contoh konkretnya lagi, misalnya apa sih aset milik Kejaksaan Negeri Batu? Bagaimana pengelolaannya, penataannya, pengadministrasiannya, itu di subbag pembinaan. Intinya di subbag pembinaan mengatur internal dari kejaksaan itu, baik kepegawaian, perlengkapan, anggaran, dan macam-macam. Itu subbag pembinaan. Nah, kebetulan di Kejaksaan Negeri Batu itu kasubagnya sangat keren sekali. Nah, yang saat ini menjadi bos, nah ini kasubag ini. Nah, ya, jempol untuk kasubag. Kemudian yang kedua adalah dibantu oleh kepala seksi intelijen. Di seksi intelijen. Jadi kejaksaan itu punya seksi intelijen. Punya, jangan salah. Kadang orang tahunya yang punya intel itu hanya tentara, polisi, dan sebagainya. Kejaksaan punya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara, kejaksaan sebagai salah satu bagian intelijen negara di bidang penegakan hukum. Nah, tapi kan punya spesifikasi sendiri-sendiri. Kalau intelijen kejaksaan adalah intelijen di bidang penegakan hukum. Lah, apa tugasnya? Nah, tugas-tugas di bidang intelijen sangat banyak sekali, tapi saya akan ambil contoh atau hal-hal yang bersifat aplikatif dan mudah diketahui oleh khalayak ramai. Yang jelas tugas intelijen adalah melakukan kegiatan intelijen dan operasi-operasi intelijen. Apa sih kegiatan intelijen, operasi intelijen? Ya, kegiatan operasi penyelidikan, pengamanan, penggalangan. Nah, itu terkait dengan bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kemasyarakatan. Yang utamanya mengarah kepada
Jadi mendukung dan mensupport bidang-bidang lain juga untuk mensukseskan pelaksanaan tugasnya dengan kegiatan penyelidikan, pengamanan, pengamanan. Contoh gampangnya misalnya, contoh gampang biar sobat di bidang di bidang tindak pidana khusus, misalnya sedang melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, agar proses penanganan perkara penyidikan korupsi ini berjalan lancar, maka perlu dukungan dari bidang intelijen, mensupport, baik itu terkait dengan masalah pemeriksaan saksi-saksinya supaya aman, lancar, tidak ada gangguan dan tantangan yang akan mengganggu proses penyelesaian perkara. Kemudian juga memberikan mensupport informasi, misalnya calon tersangka ini atau tersangka ini kemudian mempunyai aset di sana dan sebagainya yang mungkin perlu dilakukan pelacakan dalam rangka untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian negara. Situlah tugasnya. Tugas intelijen. Dan juga tugas-tugas yang lain banyak sekali, juga melakukan penyelidikan. Misalnya ada sebuah kejadian di suatu daerah, ada peristiwa yang meresahkan masyarakat. Itu misalnya ada sekelompok orang melakukan kegiatan-kegiatan ritual yang mungkin mendekati kegiatan-kegiatan agama yang itu berpotensi mengganggu dan meresahkan masyarakat karena apa yang dilakukan menyinggung atau mungkin tidak sesuai dengan ajaran agama yang sebenarnya. Nah, itu perlu melakukan pengamanan, penggalangan, penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Nah, kemudian hasilnya nanti diberikan, dilaporkan kepada user pimpinan, dalam hal ini Kajari. Nah, nanti bidang intel buat laporan, kemudian kesimpulannya apa, sarannya apa, menyerahkan kepada pimpinan terhadap peristiwa ini seharusnya atau sebaiknya bagaimana. Nah, itu salah satu tugas dan banyak lainnya hanya kita ambil contoh-contoh yang kira-kira simpel. Nah, itu di bidang intelijen. Di bidang selanjutnya yaitu setelah intelijen, bidang tindak pidana umum. tindak pidana. Ya, di bidang tindak pidana umum. Nah, orang kadang nggak bisa bedakan apa sih tindak pidana umum, apa sih tindak pidana khusus, karena pengklasifikasiannya agak berbeda. Tindak pidana khusus yang diklasifikasikan oleh pengadilan kadang memang tidak sama dengan pengklasifikasian tindak pidana khusus yang dari kejaksaan. Kalau tindak pidana khusus di kejaksaan itu hanya tindak pidana korupsi, tindak pidana pelanggaran HAM berat, tindak pidana kepabianan dan cukai, kemudian juga tindak pidana perpajakan. Nah, itu masuk tindak pidana khusus yang namanya tindak pidana khusus. Nah, kita bicara tindak pidana umum. Jadi kalau tindak pidana umum adalah bidang yang menangani perkara-perkara yang ada diatur di KUHP ataupun di luar KUHP yang itu tidak masuk kategori tindak pidana khusus. Apa saja? Ya, perkara pembunuhan, pencurian, pemalsuan, penggelapan dan sebagainya. Nah, itu tindak pidana umum. Nah, sekarang apa tugasnya? Ya, tugas di bidang tindak pidana umum yang dipimpin oleh Kasih Pidum tersebut adalah mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum mulai dari tahap pra-penuntutan, kemudian penuntutan, kemudian juga upaya hukum, eksekusi, pengawasan terhadap kebebasan bersyarat dan lain-lain. Banyak nah, sekarang apa sih pra-penuntutan, apa penuntutan, apa eksekusi? Ya, sedikit saya sampaikan. Agar saya juga paham di luar sana. Ya, biar tahu. Jadi penanganan perkara tindak pidana itu tergabung dalam sistem peradilan pidana terpadu yang kita sebut istilahnya Integrated Criminal Justice System, yang melibatkan lembaga penyidikan yaitu Polri ataupun PPNS atau lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kemudian yang kedua adalah lembaga penuntutan, itu adalah kejaksaan
jaksa penuntut umum. Kemudian yang ketiga adalah lembaga persidangan, dalam hal ini adalah pengadilan, dan yang keempat adalah lembaga pemasyarakatan, terutama PAS. Terhadap penanganan perkara yang disidik oleh penyidik, kalau penyidik sudah selesai melakukan pemberkasan, maka berkas perkaranya diserahkan kepada penuntut umum di kejaksaan. Nah, sesampai di situ penuntut umum akan meneliti mempelajari apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi kelengkapan formil dan material terhadap perkara dimaksud. Nah, kalau belum bagaimana kalau sudah sedikit paham juga sebagai jaksa dan masalah. Ya. Kalau belum itu apa yang harus dilakukan penuntut umum dan apa yang harus dilakukan penyidik. Ya. Kalau sudah itu selanjutnya apa? Kalau berkas perkara tersebut ternyata setelah diteliti oleh penuntut umum belum lengkap, maka penuntut umum segera memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas perkara tersebut belum lengkap. Kalau dalam kejaksaan ada istilahnya P18, itu hanya sebuah kode administrasi surat saja. Pemberitahuan itu Surat bahwa berkas perkara belum lengkap. Setelah memberitahu berkas perkara belum lengkap, maka segera mungkin juga memberikan petunjuk kekurang lengkapannya itu apa. Petunjuk yang dibuat oleh penuntut umum kepada penyidik yang istilah sehari-hari disebut P19. Nah, namun kalau memang ternyata berkas perkara itu sudah lengkap, maka penuntut umum akan menyatakan bahwa berkas perkara sudah lengkap, yang istilah sehari-hari disebut P21. Nah, itu terkait dengan masalah prapenuntutan. Nah, kalau penuntutan adalah proses pelimpahan perkara oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan. Jadi setelah dia lengkap, berkas tersebut diserahkan kepada penuntut umum beserta tersangka dan barang buktinya untuk kemudian yang dilimpahkan ke pengadilan atau dilakukan penuntutan dengan cara melimpahkan berkas perkara dan tersangkanya atau terdakwanya ke pengadilan untuk disidangkan. Itu namanya penuntutan. Itu tugasnya dari penuntut umum, kejaksaan. Ya. Nah, setelah itu baru proses sidang, maka melibatkan lembaga pengadilan. Nah, sidang. Nah, itulah proses penuntutan, pembuktian dan sebagainya. Nah, setelah itu proses putusan. Mohon izin Bapak, sebelum sampai diputus, ya. Pada saat di persidangan, sedikit mengulik. Pada saat di persidangan tadi kan membawa tersangka. Nah, tugas jaksa ini untuk membuktikan ataukah nanti dari pengadilan yang menyatakan bahwa proses itu pengadilan yang mengadili dan bagaimana, ataukah harus jaksa yang lebih aktif di situ? Jadi gini, jadi berlaku asas siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Yang mendalilkan, yang menuntut, mendakwa adalah jaksa. Maka sudah barang tentu penuntut umum harus lebih aktif untuk membuktikan apa yang didakwakan kepada terdakwa. Harus aktif, ya, aktif dengan mengajukan berbagai alat bukti yang ada. Nah, setelah itu nanti hakim yang akan menilai, memutus. Nah, dan juga hakim juga karena ini hakim pidana juga bersifat aktif menggali kebenaran. Nah, itu di pidana umum ya. Nah, kita lanjut aja karena masih banyak tugas yang lain. Nah, ini hanya sepintas kulit-kulitnya nanti akan didetailkan oleh para kasih masing-masing dalam episode selanjutnya. Nah, kemudian yang keempat adalah di bidang tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu dipimpin oleh kasih khusus. Ya. Tugasnya apa? Ya, seksi Pitsus tugasnya adalah melakukan tindakan-tindakan yang dalam rangka penegakan hukum tindak pidana khusus. Apa tindak pidana khusus itu? Ya, korupsi, kemudian juga pelanggaran HAM berat, ya, kemudian juga kepabianan dan cukai, dan kemudian juga perpajakan. Nah, itu dimasuk
Nah, yang lebih sering dipahami masyarakat adalah korupsi. Nah, ini saya khusus di korupsi. Jadi untuk tindak pidana korupsi kita ketahui bersama yang punya kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah 3 lembaga. Pertama adalah kejaksaan, kemudian kedua adalah kepolisian, ketiga adalah KPK. Ketiga-tiganya ini punya kewenangan untuk melakukan penyidikan. Nah, kita bicara tugas Divitsus untuk penanganan korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi itu kalau kita lihat dalam KUHP, Kitab Hukum Acara Pidana Hukum Formil kita, bahwa penegakan hukum tindak pidana itu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan upaya hukum eksekusi sama dengan Divitsus. Maka mereka bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi, upaya hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi. Nah, di samping itu juga tugas-tugas yang lain tadi saya sampaikan. Oleh karena itu, maka di bidang tindak pidana khusus itu, di samping dia berwenang sebagai penyidik, dia juga berwenang sebagai penuntut umum. Tapi kalau di kepolisian berwenang sebagai penyidik, hanya penyidikan saja. Untuk penuntut umumnya tetap di kejaksaan. Sama dengan di KPK. Di KPK dia juga berwenang penyidik, ada penyidiknya di sana, dan juga berwenang menuntut, ada penuntut umumnya, walaupun penuntut umumnya juga di kejaksaan. Bukan di KPK. Nah, itu di bidang tindak pidana khusus. Oke, Selanjutnya lagi tadi setelah tindak pidana khusus ya perdata dan TUN. perdata dan TUN. Di bidang perdata dan tata negara kita punya tugas banyak hal di sana. Ini yang sebenarnya lagi menjadi idola para teman-teman jaksa, karena dengan melalui bidang perdata dan TUN maka di sana akan banyak berbuat, karena di bidang perdata dan tata negara punya tugas memberikan bantuan hukum kepada BUMN, BUMD, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan sebagainya. Kemudian melakukan penegakan hukum, nanti saya ceritakan apa penegakan hukumnya. Kemudian memberikan pelayanan hukum masyarakat, kemudian juga memberikan pertimbangan hukum kepada pemerintah, BUMN, BUMD. Nah, sekarang apa bantuan hukum? Apa pertimbangan hukum, apa pelayanan hukum, apa penegakan hukum. Bantuan hukum itu adalah suatu tindakan pemberian jasa hukum kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, manakala ada masalah hukum khusus di bidang perdata dan tata negara. Jadi bukan di bidang pidana loh ya. Jadi sobat Adiaksa semuanya, kalau di bidang datum itu di bidang perdata dan tata usaha negara, tidak ada hubungannya dengan pidana. Ingat. Misalnya di pemerintah ada salah satu masyarakat menggugat pemerintah daerah, mungkin bupati wali kota, maka melalui bidang perdata dan TUN ini bisa sebagai kuasa hukum memberikan bantuan hukum lagi pemerintah daerah yang lagi ada sengketa hukum tersebut. Itu salah satu contoh. Mungkin pertimbangan hukum itu misalnya BUMN atau BUMD ataupun pemerintah daerah juga ada mau melakukan tindakan apa gitu yang kira-kira ada keraguan-keraguan di bidang hukum, maka mereka bisa minta pertimbangan hukum kepada jaksa pengacara negara untuk menganalisa dan memberikan sebuah kajian hukum bagaimana hukumnya, kira seperti itu. Bukan pertimbangan hukum. Nah, pertimbangan hukum itu ada pendampingan hukum dan ada pendapat hukum. Nah, dan tugas-tugas lain nanti akan diuraikan oleh Kasih Datum dalam episode selanjutnya. Idola sekali ini. Ya itu banyak diminati orang karena di situ banyak tantangan. Harus pintar, harus menguasai berbagai regulasi peraturan perundang-undangan, dan juga harus lebih paham berbagai teori-teori dan ilmu-ilmu disiplin ilmu hukum dan ilmu lainnya, karena nanti sangat kompleks sekali di bidang perdata.
Oke sobat biasa, barusan adalah penjelasan mengenai seksi tenaga medis. Nah sekarang kita memasuki penjelasan di seksi yang terakhir, yaitu seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Betul Bapak ya? Oke, jadi ini adalah nomenklatur baru di Kejaksaan Negeri. Jadi dulu belum ada itu bidang atau seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Kemudian ada pengembangan sehingga ada nomenklatur baru, ada seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Nah, di seksi BB dan BR, kalau orang menyebutnya gampangnya, itu dipimpin oleh seorang kepala seksi. Nah, urusannya apa tugasnya? Dia tugasnya mengelola barang bukti, sudah barang itu barang bukti tindak pidana, perkara tindak pidana dan barang rampasan, perkara tindak pidana, baik dari tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Jadi ini seksi ini dibentuk memang untuk mengurusi khusus Betul. tidak barang rampasan dari atas perkara di itu maupun itu memang dibentuk khusus untuk menangani itu. Yang teknis masalah hukumnya penanganan perkaranya di bidang teknis bidung atau khusus, tapi terkait dengan pengelolaan terus kemudian penata laksanaan barang bukti dan barang rampasannya adalah di seksi barang bukti dan barang rampasan. Ini adalah seksi yang sangat penting sekali Bapak ya. Betul, karena barang bukti itu dikelola, dijaga. Karena kalau nanti barang bukti ini disalahgunakan atau barang bukti ini hilang dan sebagainya, itu kan jadi masalah, maka harus dikelola tersendiri. Nah, tugasnya ya kalau misalnya perkara tindak pidana khusus, misalnya korupsi, penyidik menyita barang bukti, entah itu dokumen atau berupa fisik rumah ataupun tanah dan sebagainya, pengelolaan nanti di sini. Demikian pula di tindak pidana umum. Kalau misalnya jaksa penuntut umum sudah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik, maka barang buktinya nanti dikelola oleh seksi BB dan BR. Nah, bagaimana cara pengelolaannya? Nah, nanti kalau sudah diserahkan, kemudian kalau jaksa penuntut umum untuk kepentingan persidangan penyelesaian perkara, maka nanti akan bond atau pinjam barang bukti ke seksi BB dan BR sampai proses perkara selesai, sampai nanti putus, dan putusan pengadilan nanti ada amarnya barang bukti itu diapakan. Kalau misalnya barang bukti itu dikembalikan kepada pemiliknya, maka ya dikembalikan. Kalau barang bukti itu dirampas, nah maka nanti akan dikelola oleh seksi BB dan BR itu, tapi dalam subseksi barang rampasan. Jadi di seksi barang bukti dan barang rampasan itu ada dua subseksi. Yang pertama adalah subseksi barang bukti, yang kedua subseksi barang rampasan. Nah, terkait barang rampasan itu adalah barang yang sudah diputus oleh pengadilan dalam kepentingan penyelesaian perkara, tapi amar putusannya adalah dirampas. Nah, dirampas itu ada beberapa hal. Bisa dirampas untuk negara. Kalau dirampas untuk negara, itu barang bukti yang punya nilai ekonomis. Nah, cara penyelesaiannya nanti dilakukan pelelangan. Itu setelah dilelang, nanti bahan laku berapa, kemudian hasil lelang disetor ke kas negara, bukan diambil oleh jaksanya. Jadi kas negara, sobat, ada kasnya jaksanya. Bukan, salah itu melanggar aturan. Nah, ada barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan. Itu biasanya adalah barang bukti yang barang rampasan yang memang tidak punya nilai ekonomis atau memang secara hukum harus dimusnahkan, misalnya narkotika atau sabu-sabu, ekstasi dan sebagainya, gudang miras dan sebagainya. Nah, itu kita di seksi barang bukti dan barang rampasan, khususnya subseksi barang rampasan, kalau ada amar putusan terhadap barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan, harus dimusnahkan. Nah, itu seksi BB dan BR. Dari itu semua, ini sobat biasa semua, nanti akan didetailkan oleh masing-masing kepala seksi apa tugasnya secara detail dan bagaimana implementasi
presentasinya. Nah, saya berpesan kepada Sobat Adiaksa semua, khususnya warga Kota Bandung, saya minta dukungan dari semuanya untuk melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum. Yang tadi saya sampaikan, ada beberapa tugas melalui berbagai bidang atau seksi tersebut. Nah, minta dukungannya, dan kalau ada hal-hal yang kira-kira masih kurang, saya mohon saran, mohon masukan supaya Kejaksaan Negeri Batu lebih maksimal melayani masyarakat. Misalnya ada pelayanan yang kurang baik atau kurang maksimal, atau ada dugaan penyimpangan dari teman-teman jaksa atau pegawai, laporkan kepada kami melalui kanal Kejari garis datar Batu .kejaksaan.go.id atau nomor telepon atau WA 082 331 108 727 atau email Kejaksaan Negeri Batu 07@gmail.com. Itu Sobat Adiaksa. Iya, sangat menarik sekali penjelasan dari Bapak Suprianto ini selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batu ya, dan sangat banyak sekali kalau kita ulas saat ini juga tidak akan mungkin cukup waktunya Bapak. Ya, mungkin nanti pasti ada segmen selanjutnya di Suara Adiaksa Kejari Batu untuk episode selanjutnya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan dari Bapak Kejari Bapak Suprianto tadi, apabila ada hal-hal yang ingin dikoordinasikan atau hal yang ingin disampaikan, bisa di komen di bawah ini atau dapat dihubungkan langsung di website yang tertera di bawah ini. Nah, Sobat Adiaksa, selesai sudah pembahasan kita mengenai kejaksaan pada hari ini. Kami haturkan terima kasih banyak untuk Bapak Suprianto atas kesediaannya menjadi narasumber pada segmen hari ini. Sama-sama Mas Suprianto. Dan menjelaskan kepada kita semua mengenai kejaksaan itu sendiri. Baik, oke, jangan lupa terus untuk mengikuti pembaruan terbaru dari channel Suara Adiaksa Kejari Batu, karena masih akan ada edisi-edisi lain dengan pembahasan yang tentunya tidak kalah menarik. Karena itu, saya Devi Setiawan mengingatkan untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.